Halo teman-teman sahabat tani, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sahabat tani selalu sehat, semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai petani. Oke, di video kali ini akan saya tunjukkan ya teman-teman tangki semprot solo saya, tangki semprot yang masih manual ya teman-teman. Ini saya akan mengganti tutup di atas nozzle ya teman-teman. Ini fungsinya saya pakai ini, jadi ketika saya melakukan penyemprotan, jadi tanaman kita itu aman ya teman-teman, karena air yang keluar di nozzle ini akan terlindung ya teman-teman pakai penutup seperti ini. Beda kalau kita tidak menggunakan penutup seperti ini, maka bisa kemungkinan air yang keluar dari tangki semprot kita ini akan mengenai tanaman kita ya teman-teman. Jadi ini sebagai pelindung aja ya teman-teman. Jadi manfaatnya ya lumayan ya teman-teman. Cuman karena ini sudah rusak, pecah seperti ini ya teman-teman, nih saya tunjukkan ya teman-teman, maka akan saya ganti yang baru. Kebetulan ini sudah saya siapkan ya teman-teman, nih akan saya ganti dan sudah saya lubangi juga. Mudah-mudahan ini bisa ya teman-teman. Nih akan saya lepas terlebih dahulu. Jadi ini tutup obat Sidolaris ya teman-teman. Cuman karena ini sudah lama mungkin sudah rapuh juga ya. Nah, untuk teman-teman sahabat tani yang memiliki tangki semprot manual, baik yang solo, alpha maupun yang polar atau yang sejenis lain ya teman-teman, yang mengalami kendala ataupun kerusakan, yaitu tangki semprotnya itu tidak dapat digunakan karena air yang keluar itu tidak stabil atau tidak keluar sama sekali. Bahkan ada yang tangki semprotnya itu terasa berat ya teman-teman. Jadi macam-macam lah kendalanya. Di video-video saya yang lain, video saya sebelumnya itu banyak teman kita yang bertanya mengenai tangki semprotnya itu selalu tidak keluar air ya teman-teman. Pun kalau keluar air itu harus dipompa terus menerus. Jadi khususnya untuk tangki semprot yang alpha itu biasanya tangki semprotnya itu pernah dibongkar dan lupa memasang kelereng, karena kalau di tangki semprot alpha itu kan ada 2 buah kelereng kecil ya teman-teman. Cuman karena dipasangnya itu tidak semuanya, hanya yang dipasang itu cuma 1, maka menyebabkan tangki semprotnya itu ketika digunakan air yang keluarnya itu tidak stabil ya teman-teman, tidak normal, maka harus dipompa terus menerus agar airnya itu bisa keluar. Karena pengalaman saya sebelumnya juga pernah seperti itu ya teman-teman di tangki semprot saya yang alpha. Jadi saya ketika membersihkannya itu lupa memasangnya lagi untuk kelereng kecilnya. Jadi ketika digunakan, wah ternyata air yang keluarnya itu tidak normal ya teman-teman, tidak stabil. Jadi harus dipompa terus menerus. Dan ada yang bertanya juga mengenai tangki semprotnya itu ketika digunakan terasa berat teman-teman. Jadi biasanya kalau tangki semprot terasa berat ya, untuk tangki semprot yang manual atau yang masih dalam seperti saya seperti ini ya teman-teman, tangki semprotnya itu masih dipompa, itu karena tekanan angin yang ada di tabungnya itu tidak seimbang ya teman-teman. Ya biasanya karena di dalam selangnya itu atau di dalam sticknya, dalam handle-nya itu kotor ya teman-teman. Jadi ketika kita pompa itu anginnya tidak seimbang ya dengan yaitu karena ada kotorannya itu tadi ya teman-teman. Maka alternatifnya ya harus diperbaiki dengan cara dibersihkan. Kalau tangki semprot yang alpha itu di handle, di bagian handle itu ya, sana itu ada saringannya teman-teman. Jadi kita lepas, kita bersihkan. Kalau tangki solo seperti ini kan nggak ada saringan, jadi saringannya itu ada di bagian penutupnya, dan itu terbatas. Itu saya tambahkan kain kecil. Dan biasanya kalau tangki solo ya itu di kuningan nozzle itu biasanya ada sampah daun kecil ataupun kotoran ya teman-teman. Jadi kita lepas, kita bersihkan di setiap lubang. Jadi pastikan sampah
kecil ataupun daun-daun kering itu tidak menyumbat di lubang kecil ini ya teman-teman. Jadi biar airnya itu lancar ketika dipompa. Nah, kalau untuk tangki semprot solo seperti punya saya ini, apabila terjadi kerusakan di bagian piston di bawah sana itu mengalami kebocoran atau air yang keluar itu justru lebih banyak ya lewat bawah merembes, itu coba teman-teman ganti karet sil yang baru, diganti yang baru dengan ukuran yang sama ya teman-teman, karena biasanya itu karet sil pistonnya itu memang sudah perlu diganti karena udah lama. Kalau untuk kerusakan yang lain bisa teman-teman periksa ataupun lihat-lihat di video saya sebelumnya, karena di video saya sebelumnya itu banyak ya teman-teman, dari cara membersihkan, cara melepas piston, mengganti karet sil, mengetahui karet sil yang sesuai atau tidak untuk tangki semprot solo dan juga tangki semprot alfa untuk polar juga ya teman-teman. Namun kalau untuk tangki yang masih, kalau yang sudah elektrik, kebetulan saya belum punya ya teman-teman, rencana pengen beli tapi belumlah, suatu saat ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, ini sudah kuat ya, kencang. Ini nanti akan saya gunakan untuk penyemprotan di kebun. Mudah-mudahan tangki semprot kita aman ya teman-teman, dan tanaman kita hasil panennya itu maksimal. Ini saya gunakan penutup di bagian bawah ya teman-teman. Nih penutup, jadi apabila mengalami kebocoran di bagian bawah sini itu kan sudah terlindungi dari penutup ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin beli, banyak ya di toko pertanian atau di toko online juga banyak. Oke, cukup sekian video sederhana dari saya. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah menonton, sudah like, subscribe, dan share video saya. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum.